Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tips aman investasi kripto untuk pemula ya. Oke, di sini Bang Tutor ingin memberikan tips dan trik ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang tips aman investasi kripto buat para pemula ya. Jadi mungkin teman-teman di sini sebagian sudah paham dengan apa itu kripto ya, dan mungkin ada yang subscriber baru ataupun yang masih belum jadi subscriber di channel ini, di channel Bang Tutor, mungkin masih belum tahu ya bahwa investasi kripto ini ada risiko juga ya, karena memang mungkin teman-teman tidak pernah apa ya, memikirkan tentang risiko yang ada itu profit dari kripto itu sendiri. Padahal ini risikonya sangat besar ya kalau menurut saya, karena saya sendiri sudah berpengalaman beberapa tahun ya, dari tahun 2017 kayaknya ini yang sudah bergelut di bidang kripto. Oke. Sebelumnya saya disclaimer dulu buat teman-teman di sini bahwasannya semua konten yang Bang Tutor upload di channel ini itu hanya sekedar edukasi dan berbagi pengalaman saja. Jadi semua bentuk risiko yang ditimbulkan itu adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Jadi di sini Bang Tutor tidak tanggung jawab ya. Jadi semua langkah-langkah yang diambil silakan kalian diot dulu ya sebelum masuk terlalu dalam. Dan yang masih belum subscribe silakan subscribe dulu, aktifkan juga tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari Bang Tutor. Oke. Di sini Bang Tutor akan bahas tentang tips aman dari investasi kripto ini. Untuk investasi kripto biasanya sering terdengar menggiurkan ya. Apalagi ketika kita melihat cerita dari teman-teman yang menghasilkan cuan besar dalam waktu singkat. Tapi di balik peluang itu ada risiko yang sama besarnya dengan profit yang didapatkan, terutama bagi pemula yang baru masuk ke dunia kripto. Karena itu hal paling penting ya kalau menurut admin di sini sebelum bicara soal profit adalah keamanan dan kesiapan mental ya. Baik itu mau mental menang atau kalah. Maksudnya mau profit atau enggak gitu ya. Banyak pemula masuk bukan karena paham tapi karena FOMO atau istilahnya sekedar ikut-ikutan saja ya. Mengikuti tren atau termakan janji manis di media sosial. Nah, disinilah biasanya masalah dimulai. Kadang ada yang posting, wah ini sudah mulai pump, tapi kadang kita tergiur, wah ini kalau saya beli koin ini bisa profit juga. Ternyata setelah dibeli harganya langsung turun, ya, hanya yang ada rugi. Ya. Untuk langkah awal yang paling aman adalah memahami bahwa kripto bukan skema cepat kaya. Harga bisa naik, bisa naik ratusan persen. Tapi juga bisa turun tajam hingga dalam hitungan menit ya, bahkan hitungan detik. Jadi sejak awal tanamkan mindset bahwa kripto adalah aset berisiko tinggi. Jangan pernah menggunakan uang kebutuhan untuk membeli aset kripto ya, seperti uang kebutuhan pokok, seperti uang makan, uang sekolah atau dana darurat dan lain sebagainya. Ini harus pakai uang dingin. Investasikan hanya uang dingin saja ya maksudnya, yaitu uang yang jika hilang, nah, ini tidak mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Jadi
ini terdengar, kalau menurut saya terdengar klise, tapi justru paling sering dilanggar pemula. Jadi kadang uang untuk kuliah, untuk sekolah ini dan segala macamnya, uang untuk kebutuhan pokok itu dibelikan kripto, setelah turun ya habislah, kita bingung. Selanjutnya, luangkan waktu untuk belajar dasar-dasar kripto. Pahami apa itu blockchain, bagaimana cara kerja wallet, perbedaan koin dan token itu apa. Karena di sini ada koin, ada token ya. Kalau koin itu kan biasanya yang seperti Bitcoin, terus BNB, Solana dan lain sebagainya, itu layer 1. Untuk token ini macam-macam ya, ada Doge dan lain sebagainya. Terus Doge itu masuk koin apa token ya? Banyak lah, kayak X Empire itu kan koin X itu token ya. Kalau Pi Network itu layer 1, itu koin. Serta fungsi dari exchange. Banyak pemula membeli aset tanpa tahu itu proyek apa, hanya karena katanya bakal naik, jadi terkesan apa ya, wah ini kalau kita beli ini profit ini, karena beredar kalau ini bakal naik sekian. Padahal setiap proyek kripto itu punya tujuan, teknologi dan risiko masing-masing. Dengan memahami dasar ini, kalian tidak mudah panik saat harga turun dan tidak mudah tergoda saat harga naik drastis. Dan ini kalau menurut saya paling cepat mainnya di token-token yang baru ya, atau token-token micin. Ini cepat, naiknya cepat ya, tapi turunnya juga cepat. Kalau sistemnya, kalau saya sih main di ini ya, main short aja, main jangka pendek. Jadi kita beli, setelah naik dikit profit 50 100.000 langsung jual, nanti naik lagi taruh turun beli lagi, terus seperti itu. Terus di sini juga ada keamanan akun yang merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Gunakan exchange yang resmi seperti Indodax, OKX, terus toko kripto, Binance ya, dan yang reputasinya baik ya, dan terdaftar di regulator jika akan mengaktifkan keamanan 2 faktor. Jangan menggunakan password yang sama dengan akun media sosial, dan hindari login di perangkat atau jaringan publik. Banyak kasus kehilangan ya aset, bukan karena karena harga market lagi atau bukan, tapi banyak yang kena karena kena phishing ya. Tapi ada juga yang sampai diretas ya. Lalu untuk pemula, ini jangan tergoda langsung menyimpan semua aset di wallet pribadi yang belum kita pahami betul. Saya pernah kejadian kemarin itu berapa dolar ya hilang. Salah kirim jaringan atau alamat bisa membuat aset hilang selamanya. Jadi kalau masih belajar, simpan aset di exchange yang terpercaya sambil mempelajari cara kerja wallet secara perlahan. Kalau sudah paham, barulah pertimbangkan memindahkan aset ke wallet pribadi untuk keamanan jangka panjang. Tapi kalau Web3 ini memang memang rawan sih ya. Terus tip berikutnya adalah jangan pernah percaya janji profit pasti. Di dunia kripto ini tidak ada yang menjamin keuntungan. Jika ada yang mengklaim tahu harga pasti naik, inset atau profit konsisten tanpa risiko, ini bisa dipastikan ya itu penipuan. Jadi waspada dengan grup berbayar, sinyal premium, atau influencer yang hanya memamerkan profit tanpa menjelaskan risikonya ya, maksudnya. Ini yang perlu diingat, yang sering dipamerkan adalah hasil ya, bukan kerugian. Kebanyakan seperti itu. Jadi yang dipamerkan ini saya habis habis profit dari koin ini. Akhirnya kalau kita FOMO, jadi ikut-ikutan aja, kita beli. Setelah kita beli ya itu tadi, harganya down, ya udah. Jadi kita harus mengikhlaskan. Terus selanjutnya adalah diversifikasi juga penting untuk mengurangi risiko.
Jangan taruh seluruh modal di satu aset, apalagi aset yang sedang hype ya. Sebaiknya kombinasikan aset besar yang lebih mapan dengan aset berisiko yang berisiko lebih tinggi sesuai dengan profit risiko masing-masing. Maksudnya gini, jadi kalau kita punya modal 1 juta ya, jadi kita beli Bitcoin misalnya 300.000 lagi kita beli Solana, yang sisanya 400 bisa diputar di koin-koin meme ya. Kita beli yang baru-baru ya, kita jual, nanti profit jual seperti itu. Jadi kalau kita kalah di koin-koin besar itu, jadi masih ada profit yang dari koin meme. Terus di sini juga untuk pemula sebaiknya jangan langsung aktif trading harian ya. Jadi belum punya yang ini yang khusus yang masih belum punya pengalaman. Trading itu membutuhkan emosi yang stabil, strategi dan jam terbang. Ya sama lah dengan kita mengerjakan sesuatu, kalau jam terbang kita masih kurang, itu harus lebih hati-hati. Terus di sini banyak sekali ya pemula yang justru rugi karena terlalu sering buy sell ya tanpa rencana. Jadi ikut-ikutan aja lah intinya. Untuk tahap awal strategi investasi berharap bertahap atau beli berkala seringkali mungkin aman karena tidak bergantung pada timing pasar yang sulit ditebak. Jadi kalau menurut saya, kalau mau investasi ya, ini contoh ya, kalau mau kita investasi, jadi misalnya kita punya gaji pokok ya sebulan itu 3 juta. Jadi nanti kalau kita sudah gajian kita beli 100, ya beli yang koin-koin yang risikonya kecil kayak Bitcoin, BNB, Solana, ETH, itu aja. Terus kita harus bisa mengontrol emosi, itu sebagai kunci yang sering diremehkan ya sama orang-orang. Karena di saat harga naik jangan serakah ya. Saat harga turun jangan panik. Emosi adalah musuh terbesar investor kripto. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang ketika turun kita tergesa-gesa untuk menjual. Saya sering kan di grup ya menyampaikan ini, seandainya tidak saya jual waktu itu mungkin saya sudah profit jutaan, tapi karena saya jual saya hanya profitnya sedikit. Lalu cobalah buat rencana sejak awal, kapan kita mau beli, kapan kita mau jual, dan kapan kita cut loss ya. Dengan rencana, keputusan tidak diambil berdasarkan perasaan sesaat atau tekanan dari opini orang lain. Dan yang terakhir, selalu update informasi dari sumber yang kredibel. Tapi kita tetap kritis ya, dunia kripto itu bergeraknya cepat. Jadi isu kecil bisa berdampak besar ke harga. Namun tidak semua berita layak dipercaya. Jadi biasakan membandingkan beberapa sumber, cek fakta, dan jangan langsung mengambil keputusan hanya karena satu tweet atau satu video viral ya. Investasi kripto itu bisa menjadi peluang menarik jika dilakukan dengan cara yang benar, tapi bisa berubah menjadi mimpi buruk jika dilakukan tanpa persiapan. Itu bahaya sekali ya. Untuk pemula, fokus utama bukan seberapa cepat kita dapat untung ya, tapi bagaimana bisa bertahan lama di market. Karena dalam kripto itu yang paling lama bertahan biasanya bukan yang paling nekat, tapi yang paling disiplin dan sabar. Jadi sambil kita pelajari, kita baca-baca grafiknya seperti apa, ini sekiranya ini masih bisa naik lagi atau enggak, ini turun sedikit, udah sabar aja dulu, ini bisa naik lagi enggak, nah seperti itu. Jadi harus main feeling itu harus main. Jadi itu ya sementara yang bisa saya sampaikan tentang tips aman untuk investasi kripto. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.